Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Febiana Indah Puspita bersama rekan saya Gayatri Ayu Lestari akan menyampaikan hasil wawancara mantan narapidana kasus narkoba sebagai tugas akhir mata kuliah Sosiologi Praluku Menyimpang. Baiklah, di sini kami mewawancarai mantan narapidana pengedar narkoba jenis ganja yang berumur 27 tahun berjenis kelamin laki-laki. Di sini kami akan menceritakan kronologi penangkapan tersangka. Pada tanggal 13 Mei 2013 pukul 23.00, pelaku yang berinisial R menerima telepon dari temannya yang berinisial B. B meminta R untuk mengantarkan narkoba jenis ganja ke suatu daerah yang tidak jauh dari tempatnya tinggal. Namun R mengatakan kepada B bahwa dia sedang tidak memiliki barang tersebut. Tetapi temannya yang berinisial D memilikinya. Tak banyak bicara, B pun meminta agar R membawakannya ke suatu tempat. Ternyata saat itu B sedang bersama polisi yang memergokinya memakai ganja, namun dengan jumlah yang sedikit. Sang polisi pun meminta B untuk menelpon kenalannya yang memiliki ganja dengan jumlah yang lebih besar. Karena polisi melihat di ponsel B ada nomor R, maka B diminta untuk menelponnya. Sebab sudah sejak lama polisi mengincar R, namun tidak mendapatkan bukti dan tidak dapat memergoki R sedang bertransaksi. Dengan cara beginilah polisi berpikir bisa menangkapnya. Singkat cerita, R dan D pun tiba di tempat kejadian. Polisi menunggu bersembunyi di tempat yang mereka tidak ketahui. Saat R mengeluarkan barang dari jok motor untuk melaksanakan transaksi, saat itulah polisi keluar dari persembunyian dan menangkapnya. Saat penangkapan, D yang berusaha melawan dapat kabur dan menjadi DPO, sedangkan R langsung digiring ke kantor polisi dan disiksa oleh beberapa orang polisi yang berada di sana. Pelaku terjerat kasus narkotika golongan 1 jenis ganja, tepatnya sebagai pengedar yang dijerat pasal 1 angka 6 GO 111, yaitu pihak yang melakukan peredaran gelap narkotika, dan pasal 11 GO sebagai pasal sanksi pidana bagi pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual, atau pihak yang menjadi kurir. Pelaku dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Pelaku mengatakan, pada umumnya para pengedar narkotika tidak hanya mengedarkan saja, tetapi mereka juga sebagai pengguna narkotika. Sebelumnya, pelaku mengakui pertama kali memakai narkotika pada tahun 2008 yang saat itu baru duduk di kelas 1 SMP. Benda itu ia dapatkan dari teman sepermainannya. Itu berarti faktor lingkungan yang mempengaruhi tindakan-tindakan menyimpang yang dilakukannya. Jadi dapat dimasukkan ke dalam teori differential association yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland, karena teori ini menjelaskan penyimpangan bersumber dari pergaulan dengan sekelompok orang yang telah menyimpang. Melalui proses itu, seseorang mempelajari subkebudayaan menyimpang. Saat dilakukannya wawancara, kami bertanya kepada pelaku apa penyebab dia begitu tertarik dengan narkotika. Pelaku pun menjawab ia merasa penasaran dengan itu, maka tidak berpikir panjang untuk mencobanya. Hal itu dilakukan pada saat pelaku usia remaja. Usia tersebut sangat rentan sekali dengan hal-hal yang menyimpang karena mereka sedang berada pada tahap mencari jati diri dan masa transisi. Menurut teori anomi yang dikemukakan oleh Durkheim, yaitu pemberontakan terjadi perbuatan yang dilakukan oleh seorang secara individu atau kelompok orang untuk menolak sarana atau tujuan-tujuan yang mana cara dan tujuan tersebut disahkan oleh masyarakatnya secara legal dan malah memiliki untuk menggantikannya dengan cara. Pelaku mengakui faktor lingkungan, emosi, dan sikap yang tak terkontrol dapat mengakibatkan seseorang terpengaruh kepada barang-barang itu. Ia merasa hal itu adalah buruk, tetapi ia sangat penasaran dan mencobanya. Pada saat itu ia tidak berpikir bahwa keputusan yang dilakukan itu akan berdampak seperti ini. Yang ia tahu dulu bahwa jika kita memakai benda tersebut, maka kita akan bisa melupakan semua beban pikiran.
karena saat pertama kali memakai ia merasakan melayang atau fly dan memberi ketenangan. Saat ditanyai bagaimana caranya beradaptasi dengan lingkungan baru, pelaku mengaku tidak sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya yang berbeda 100% dengan lingkungannya yang biasa. Pertama kali ia masuk penjara, selama seminggu selnya dibedakan dengan sel narapidana lain, yang mana selama seminggu itu ia dijadikan samsak oleh para polisi. Dipukul, ditendang, ditinju, dijambak, bahkan puntung rokok bekas polisi merokok diinjak di punggungnya. Dia seperti kembali mengingat masa-masa 6 tahun lalu di mana ia menjadi samsak para polisi. Saat diwawancarai tentang pengalaman dan apa saja kegiatan yang dilakukan selama di lapas, pelaku menuturkan, di lapas pelaku mengalami banyak hal, dari mulai senang hingga sedih. Saat di penjara, ia pernah bertengkar hebat hingga menusuk perut temannya sampai mengalami luka. Saat itu emosinya sedang tidak terkontrol, dan pelaku pun dimasukkan di sel di mana tidak mendapatkan cahaya sedikit pun selama seminggu. Padahal sebelum itu ia akan diberi potongan pengurungan karena beberapa bulan mengalami perbaikan sikap dan kemajuan. Di sisi lain, banyak kegiatan yang pelaku lakukan saat di lapas seperti berolahraga, bercocok tanam, membuat kerajinan tangan, dan diajarkan seni juga. Diajarkan beribadah dengan benar, diajak mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak pelajaran yang pelaku peroleh di sana. Saat diwawancarai bagaimana lingkungan di lapas dan bagaimana perubahan yang terjadi, menurut pengakuan pelaku, lingkungan di lapas itu seram, namun mengajarkannya banyak hal. Jangan berpikir bahwa di lapas tidak bisa memakai barang haram. Teman pelaku pernah memakai barang haram di sel yang sama dengannya. Perubahan ia rasakan saat keluar dari lapas ada, tetapi belum begitu banyak. Terlebih, ia bertemu lagi dengan teman lama yang juga memakai narkoba. Sekarang ia mengaku sesekali juga memakainya, tetapi tidak secandu dulu. Pelaku menuturkan bahwa pelaku sudah bisa beradaptasi seperti dulu dengan masyarakat, karena masyarakat menerima kehadirannya kembali dengan baik, sehingga tidak ada proses labeling yang diberikan kepada pelaku sebagai mantan narapidana. Keluarganya pun menerima ia dengan baik, walau pada saat ditangkap, keluarga pelaku sangat kaget, padahal keluarga pelaku memang sudah mengetahui bahwa anggota keluarganya tersebut memakai dan pengedar narkotika jenis ganja. Lalu, menurut pengakuan pelaku, banyak sekali pelajaran yang bisa diambil saat ia berada di penjara dan membuatnya berubah walau belum sepenuhnya. Pelaku juga mempunyai banyak kegiatan dan kemampuan bertambah setelah keluar dari lapas. Saat ini, pelaku memang belum memiliki pekerjaan tetap, tetapi ia terkadang mengurusi kebun sawit keluarganya. Berdasarkan hasil wawancara di atas, penyalahgunaan narkotika dianggap perilaku yang menyimpang, karena narkotika tersebut merupakan suatu benda atau zat yang dilarang oleh berbagai pihak, yang jika dikonsumsi akan membahayakan pemakai narkotika tersebut dan orang-orang di sekitarnya. Pengedar narkotika pun dikatakan sebagai perilaku menyimpang karena secara langsung mereka mengedarkan, berarti mereka mendukung orang-orang yang memakai narkotika untuk menghancurkan hidupnya. Pelaku pun menyesal terhadap tindakan yang ia lakukan dulu, sehingga ia terus mengubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Ia pun berharap bagi siapapun yang ingin mencoba barang haram tersebut lebih baik untuk tidak mencobanya, karena dengan mencobanya satu kali berarti akan berakibat fatal pada tahun-tahun yang akan datang bagi dirinya. Lebih selektif dalam memilih pergaulan pun sangat penting, karena pergaulan akan menentukan siapa kita dan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Sebaiknya rasa penasaran terhadap barang haram tersebut dijauhi dengan cara mencari kegiatan yang kita sukai. Dengan begitu, kita tidak akan terjumus ke dalam lubang yang salah itu. Sekian hasil wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.